Oke, sis bro guys, ini ya, ini juga soal sebab akibat atau pernyataan dan penyebabnya. Oke, kita ingat lagi jawabannya A, B, C, D, E, jangan sampai keliru ya. Jawabannya A, jika pernyataan benar, penyebabnya benar dan berhubungan. Berhubungan. Oke, benar dan benar tetapi tidak berhubungan. Yang C, benar pernyataannya, penyebabnya salah. Yang D, pernyataannya salah, penyebabnya benar. Yang E, dua-duanya salah, gitu kan? Oke, ini petunjuknya gini ya. Yuk kita lihat di pernyataannya. Dengan memutar lilitan pemilihan kawat lebih cepat akan dihasilkan GL induksi yang lebih besar pada sebuah generator. Benar, gitu ya. Besarnya GL induksi pada sebuah generator AC diformulakan dengan ini dia. E max sama dengan NAB kali omega, dengan N adalah jumlah lilitan, oke. A adalah luas bidang lilitan, oke. B adalah medan magnet, benar. Dan omega adalah kecepatan angular, juga benar. Oke ya, sip. Berarti ini benar-benar dan dia berhubungan. Jawabannya apa? A. Bisa ya? Cakep. Kebetulan pas gampang. See you. Dadah. Lanjut ya. Frekuensi, ini ada gambar nih. Soalnya ini pernyataan, ini penyebabnya. Frekuensi pada sumber AC diperbesar dengan menjaga amplitudo konstan. Lampu pada rangkaian di atas akan menyala lebih terang. Coba kita analisis ya. Berarti ini V-nya sama dengan apa? V max, gitu kan ya. V max kali sin omega t. Sin omega t atau omega itu adalah 2πf t. Gitu ya. Oke, ini sama aja dengan omega 2πf itu. Oke ya, ini omega. Berarti artinya jika di situ F-nya naik ya. Oke, jika frekuensi diperbesar, berarti kalau frekuensinya naik, omeganya juga naik, karena omega itu 2πf, berarti omeganya juga naik. Oke, kurang lebih gitu ya. Oke, kalau omega naik kan apa yang akan terjadi? Kita lihat diagram fasor, gitu kan. Kita punya XL seperti ini misalnya. Oke, terus kita punya XC. Ini XL itu apa sih? XL itu kan sama aja dengan omega kali L ya. Omega kali L. Saya punya XC di sini. Misalnya segini ya. Terus XC itu adalah apa ini XC ya. XC itu sama dengan 1/, omega kali C. Oke, ini R-nya misalnya. Oke, ini kondisi semula. Oke. Nah, kalau misalnya ini dinaikkan omeganya, ini omega dinaikkan, berarti XL-nya naik. Ini XL-nya naik. Beda dengan XC ya. Kalau omega dinaikkan, ini dinaikkan, berarti semakin kecil, berarti XC-nya turun. Ini XC-nya jadi turun. Oke. Jadi kalau digambar nanti, digambar ulang, ininya jadi semakin panjang. Seperti ini ya, ini XL-nya semakin panjang, tapi XC-nya semakin kecil. Oke, segini misalnya ya. Oke, ini XC-nya semakin kecil. Oke, kurang lebih gitu ya. Oke, ini XR-nya, ini R-nya, maaf. Oke, sip. Sehingga ini kalau kita kurangkan nanti, kita kurangkan, baterainya mau habis, tunggu ya. Oke, jadi kalau kita kurangkan nih, misalnya ya, ini jadi ini segini nih. Ini segini. Berarti sisa panjangnya itu segini nih. Sisa panjangnya itu segini. Gitu kan? Oke. Kalau kita hitung, di sini XL-nya segini. Kalau saya kasih R-nya tetap ya, panjang R-nya tetap segitu. Oke, sebentar.
panjang R-nya tetap segitu, nggak berubah. Nah, bagi Z-nya, berarti Z-nya kan Pitagoras tuh, ya. Pitagoras ini berarti XL min XC ya. Nah, ini kita dapat Z-nya dengan cara mempitagoraskan. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Sip, kurang lebih lah ya. Oke, dapat ya. Nah, ini Z-nya, ini Z setelah omeganya dinaikkan. Kalau tadi Z sebelum omeganya dinaikkan kan ini awalnya ya. Segini, kalau kita kurangkan mungkin jadinya cuman segini nih. XL min XC nya kalau ini dikurangin jadi gambar ulang. Itu. Ini XL min XC. Nah, seperti ini R-nya. Segini R-nya nggak berubah ya. Berarti nanti kurang lebih ini kita bikin Pitagoras lagi. Oke, sip. Kurang lebih gitu ya. Kita bikin Pitagoras ke sana. Oke, seperti ini. Ini Z-nya. Z awal, ini Z setelah omeganya dinaikkan. Berarti artinya Z-nya naik. Z-nya mengalami kenaikan. Jadi kalau F-nya dinaikkan, W-nya dinaikkan, Z-nya juga mengalami kenaikan. Oke. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaannya, lampu pada rangkaian di atas akan menyala lebih terang. Oke, berarti berhubungannya dengan daya ya. Oke, berarti kalau kita tulis P itu kan sama dengan apa? I kuadrat kali R. Nah, sedangkan I sendiri kita punya yaitu sama dengan V max dibagi Z gitu kan ya. Nah, ini V atau V max, berarti ininya P-nya P max ya. Ini I-nya I max. Ini dayanya daya maksimal. V max dibagi Z. Nah, ini kuadrat. Kalau dengan R, tadi kita punya ini Z-nya naik. Nah, ini Z-nya naik. Kalau ini Z-nya naik, kan? Ini Z-nya naik. Nah, berarti kalau ini segini I, itu berarti I-nya turun dong ya. Nah, I itu kan V max dibagi Z. Ini V-nya konstan. Nggak berubah gitu ya. Berarti kalau Z-nya dinaikkan, nilai I-nya turun. Ya kan ya? Kalau nilai I-nya turun, berarti kita tulis nilai I-nya turun. Oke. Kalau ini nilai I-nya turun, berarti nilai P-nya juga turun. Oke, sip. Kan? Kalau dayanya turun, berarti bukan semakin terang, ya, justru semakin redup. Nah, berarti ini salah. Oh cerai, gitu kan ya. Oke, berarti ini salah. Sekarang kita lihat penyebabnya. Jika frekuensi diperbesar, maka reaktansi induktif induktor membesar, sehingga sebagian besar arus dari sumber akan melewati lampu mengakibatkan lampu bertambah terang. Salah, ya kan ya. Tadi frekuensi besar itu justru menyebabkan lampunya turun. Lampunya semakin redup. Ini salah juga. Oke. Jawabnya salah dan salah. Berarti E ya. Oke. Sip. Jawabannya E karena salah dan salah. Oke. See you. Dadah. Oke, bro sis guys. Ini ada gambar di samping atau di atas maksudnya ya, merupakan struktur kisi suatu material atau atom gitu ya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan material adalah ini sebenarnya membentuk struktur sih sebenarnya ya. Misalnya struktur ini kita hubungkan ya, jadi bentuknya seperti ini nih. Gitu kan. Seperti ini ya, seperti ini terus bentuknya 4 sebenarnya. Tapi ini ada keanehan satu di sini. Beda sendiri gitu ya. Ini beda sama yang lainnya. Ini beda yang lainnya. Ini biasa disebut pengganti atau substitusional ya. Substitusional. Jadi kelainannya disebut substitusional. Impurity ya, impurity itu jadi ketidakkemurnian ya, tidak kemurnian karena ini beda sendiri, yang lainnya putih dia hitam ya. Ini kecacatannya disebut substitutional impurity. Ini untuk yang A. Untuk yang B ini sebenarnya bentuknya sama nih
ya kan, kotak-kotak juga nih kayak gini nih. Nah, kotak-kotak itu kan sama ya, kotak-kotak juga sama nih sebenarnya. Coba nanti juga dia ada kecatatan juga. Kecatatannya apa? Nah, ini dia. Dia ada sebuah atom yang posisinya kalau ini tadi jenis atomnya beda sendiri, kalau ini sama, cuman posisinya ada di sini. Nah, posisinya dia nyengsle gitu ya, tidak seperti pada teman-temannya. Nah, ini disebutnya adalah interstitial ya, ini disebutnya adalah interstitial. Oke, kurang lebih gitu ya. Kalau ini atomnya sama, biasa disebut self ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Ini kalau kelainan A ini kelainan B itu gitu ya. Kalau seandainya kok nanti ada kelainan tambahan, misalnya di sini kok nggak ada nih, sininya kosong gitu ya. Sininya kosong, sini nggak ada nih, kosong seperti ini. Ini kosong, ini juga kelainan juga. Namanya kekosongan. Disebut juga kelainan juga, namanya kekosongan atau apa ya, vakan ya. Oke, kekosongan atau vakan. Oke, sip. Kita tinggal cek di pilihan yang benar yang mana. Oke. Oh ya, kalau pilihan A, B, C, D, E itu gini. Kalau A itu 1, 2 sama 3. Yang B jawabnya 1, 3. Yang C 2, 4. Yang D 4 saja. Yang E 1, 2, 3, 4. Oke, kita cek yuk. Cacat pada kristal B disebut kekosongan kristal B. Bukan ya, kekosongan tadi contoh aja. Kristal B itu inilah interstitial gitu ya. Oke, berarti salah. Kalau A salah atau satu salah, satu pasti temennya ada 3 nih. Ada 1, ada 3, ada 1, ada 3, ada 1, selalu ada 3. Berarti yang ada satunya pasti 3-nya juga salah. Berarti ini salah, salah, salah gitu kan. Tinggal 2 sama 4. Cacat kristal pada A disebut interstitial. Mana? Pada A. Bukan. A itu substitusional. Gitu ya. Interstitial itu yang B juga kebalik berarti ya. Ini juga salah. Nah, kalau 2 yang ada 2-nya salah. Ini salah. Oh, tinggal D dong berarti ya. Jarak antar kisi pada kedua kristal bernilai sama. Yap, betul ya. Oke, sip. See you. Dadah. Oke, Sisbroges ya, seorang anak mengikat peluit dengan tali 1 meter dan memutarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Peluit mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 200 Hz, berarti frekuensi sumber ya. Jika ada seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu, maka jadi gini nih ceritanya ya. Oke, sebentar. Sorry. Ceritanya ada anak di sini. Anak ini dia pegang peluit. Terus peluitnya, ini pegang peluit seperti ini. Misalnya di sini peluitnya. Oke. Peluitnya diputerin sama dia. Seret, seperti itu. Gitu ya. Gini lah, diputer gini ya. Terus ada anak lain di sini misalnya, jaraknya 500 meter. Oke, gitu ya. Ini jaraknya 500 meter dari sini ke sini. Oke, sip. Nah, ini peluitnya ya. Oke, pertanyaannya adalah, ketika peluit menuju teman, jadi dari sini muter ke sana misalnya. Diputarnya ke sana, ke sini, terus ini bisa ada di sini misalnya gitu kan. Ada bisa di sini gitu kan. Dia ke sini atau ini menuju ke sini. Panahnya muternya ke sana gitu ya. Saat dia menuju teman, peluit itu menuju teman, berarti pas diputar tuh. Ini muternya peluit ke sana, ke sini. Menuju ke sana ya, berarti semakin mendekati gitu kan ya. Atau dia juga bisa jadi posisinya ada di sini gitu kan. Oke, dia berarti semakin mendekati orang ini atau temannya. Ini teman. Ia mendengar frekuensi lebih dari 200 ya. Oke, bener ya. Saat diputar dia mendekati, berarti frekuensinya akan lebih tinggi karena mendekati. Ini posisinya mendekati dia. Mendekati. Oke, berarti ini benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar.
Oke ya, karena titiknya gitu kan. A B C D E. Ini 1 2 3, ini 1 3 2 4 4 saja, 1 2 3 4. Oke, berarti artinya yang ada satunya benar, ada satunya oke, ada satunya, yang ada satunya salah. Kan gitu. Oke, berarti satu benar, yang ada satunya pasti ada tiganya. Sip. Lanjut. Lanjut berikutnya. Ketika Pluit menuju teman, nih, si anak tuh ini mendengar frekuensi lebih besar dari 200. Enggak ya, karena ini kan jaraknya 1 meter, juga 1 meter. Semua jaraknya, mau dia menuju teman atau enggak, frekuensinya tetap segitu, tetap gitu ya. Oke, jadi nggak ngaruh. Yang berpengaruh tuh pada si temannya. Kalau pada dirinya dia nggak, berarti ini salah. Ya kan, yang ada duanya salah tuh, yang ada duanya, berarti ini ada duanya salah. Berarti yang benar 1 sama 3 doang nih tinggal, ya kan. 2 ada 2 juga salah. Sip, itu dia. Jauhnya B, ini pasti salah. Gitu ya. Ketika Pluit menjauhi teman, si anak mendengar enggak, tetap dia jadi si anak, frekuensinya enggak berubah. See you, dadah. Oke, bro, sis, guys, ya. Ini ada gambar, kita soal apa nih? N-mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti pada gambar. Oke. Pernyataan yang benar pada proses tersebut adalah 1. Kalor yang dilepas, atau kalau dilepas pada proses 2-3 dari 2 ke 3 pada volume yang sama, atau isovolumetrik atau isohorik ya. Oke. Oke, kita lihat di pernyataan pertama, yaitu pada proses 2 ke 3. 2 ke 3 itu volumenya sama. Oke. Kita punya bahwa kalau volumenya sama, volumenya sama, berarti W-nya sama dengan 0, atau usahanya sama dengan 0 ya. Usahanya sama dengan 0. Oke, sedangkan kalor itu adalah delta U ditambah usaha, tapi usahanya 0, berarti kalor itu cuman delta U aja, gitu kan ya. Delta U itu sama aja 3/2 ya kan, NR kali delta T. NR kali delta T, gitu ya. Sip. Delta T. Oke. Selanjutnya NR kali delta itu sebenarnya sama dengan apa? NR kali delta T itu sama aja dengan, betul, delta P kali V. Ini sebenarnya ya, jadi ini bisa kita rubah nanti, yaitu sama dengan apa? N/2 3/2 kali delta V, berarti ya. Delta P, maaf, kali delta P kali V. V berarti kalau di sini posisinya V-nya V2. Delta P, P-nya berarti P3 kurangi P2, berarti nanti ini sama aja 3/2 kali P3 kurangin P2. Volumenya volume yang kedua, gitu kan. Sip, ini kalornya, gitu ya. Oke, berarti atau sama aja kita bisa tulis 3 kali P3 atau 3 kali V2 kali P3 kurangin P2 dibagi 2. Gitu ya, atau bagi 2 gitu boleh. Sip, bener gak kira-kira? 3 kali V2 benar, P3 kurangin V2 bagi 2. Sip, betul ternyata ya. Oke, kalau 1 betul berarti 3 juga betul. Ini tips ini juga penting ya, kalau kalian punya A, B, C, D, E, ini untuk mempercepat kalian menjawab. A itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu 4, E itu 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Ini 1 benar, berarti ada satunya benar. Ini ada satunya benar, ini nggak ada salah, nggak ada salah di benar. Gitu maksudnya. Jadi kalau ada 1 pasti ada 3. Oke ya, lanjut. Berikutnya pernyataan yang kedua kita cek. Pernyataan 3 nggak usah dicek lagi ya. Jadi kerja dari 1 sampai 2. Kalau kerja dari 1 sampai 2 berarti yang mana nih, 1 sampai 2 ini kan. Ini berarti daerah sini nih, daerah bawah sini ya. Oke, seperti ini. Kalau daerah ini berarti untuk mencari kerja itu sama aja mencari luasannya ya.
Oke, berarti sama aja mencari luas A. Luasnya berupa trapesium tuh, ya. Trapesium. Berarti gimana? Jumlah sisi sejajar berarti yang ini. Nah, ini dia. Ini sisi 1, ini sisi yang kedua. Berarti P2 tambah P3. Rumusnya gitu kan ya. Berarti jumlah sisi sejajar yaitu P2. Nah, P2 ditambah P3 kali tinggi. Nah, tingginya yang mana? Tinggi itu dari sini ke sini. Nah, yaitu V1 kurangin V2 ya, V1 kurangin V2 berarti kali V1 kurangi V2 dibagi 2. Nah, dibagi 2. Oke, ini dia kita cek ya. V1 kurangi V2 ini V1 kurangi kali P3 kurangin P3 tambah P2. Ini salah nih. Harusnya P3 tambah P2, ini P3 kurangi P2. Salah ya? Sip. Nah, berarti yang ada duanya salah. Ini ada duanya salah, ini ada duanya salah. Yang benar tinggal ini. Gitu. Jadi yang lain nggak perlu kita cek. Itu mempercepatnya gitu. Oke ya. Sip, cakep. See you. Dadah.